Kita diciptakan bukan hanya sekedar bekerja lalu mati. Ada banyak hal yang akan kita temukan di dalam perjalanan kehidupan. Jatuh bangun itu sudah biasa. Jangan mau kalah dengan rasa malas. Tepat sehari sebelum hari kemerdekaan tanah air tercinta, kami berangkat pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di pendakian kali ini, saya ditemani 3 kawan kampus saya, Bobby, Fatwan, dan Yuan. Kami berempat akan berencana mendaki Gunung Merbabu via jalur Suwanting yang konon memiliki trek pendakian paling sulit dari jalur-jalur pendakian lainnya. Tak lama menunggu, bis yang akan mengantar kami menuju Magelang akhirnya tiba. Kami pun bergegas untuk menaiki bis dan langsung mengisi bangku sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket yang sudah lama kami pesan. Kami hanya sedikit berbincang selama perjalanan menuju Magelang. Tubuh kami sudah lelah, karena hari ini kami masih harus menyelesaikan tanggung jawab kami, yaitu bekerja. Selepas mengisi perut di rest area, kami berbincang sedikit mengenai teknis pendakian nanti. Setelahnya kami pun tertidur untuk merecharge energi untuk pendakian esok hari. Pada pukul 4 dini hari, kami telah sampai di Magelang, lebih tepatnya di dekat Terminal Muntilan. Selepas kepergian bis, kami langsung menghubungi driver yang akan mengantar kami ke base camp Suwanting. Sedikit negosiasi dengan Mas Titan selaku driver, perihal tarif antar, kami pun langsung melesat menuju base camp Suwanting ditemani dengan udara segar khas daerah pegunungan. ...38 menit dari titik penjemputan, kami telah tiba di base camp pendakian Gunung Merbabu via jalur Suwanting. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita sudah sampai di base camp pendakian Gunung Merbabu via Suwanting. Dan sekarang kita lagi prepare, lagi mau nunggu untuk sarapan karena masih disiapin oleh kita base campnya. Untuk kondisi suhu di sini lumayan dingin. Gimana, Wan? Dingin nggak? Biasa aja. Jadi kita sampai tadi jam 4 subuh, jam 4 pagi, tepat pada adzan subuh. Kita lanjut menggunakan GrabCar untuk ke base campnya karena transportasi yang paling mudah itu untuk kita dapati adalah GrabCar. Untuk kondisi di base camp Suwanting ini cukup padat juga untuk mendaki. Kebetulan hari ini hari libur tanggal 17 Agustus. Jadi pendakian pada hari ini lumayan cukup padat, dan di kuota booking di Taman Nasional Gunung Merbabunya pun juga udah penuh. Jadi sudah dipastikan bahwa pendakian hari ini akan lumayan padat. Mungkin sekarang kita akan prepare sembari nungguin sarapan yang lagi disiapkan oleh ibu base campnya. Padang dulu baru berak. Sarapan ini untuk menu pagi ini ada apa? Cukup istimewa. Lama anjir. Ini jalan kakinya apa? Ini Gimana? Tanggapan? rasanya enak, mancing mania.
sekarang kita untuk makan dulu, sarapan untuk bekal kita supaya menjadi energi nanti sewaktu pendakian. Mengisi perut sebelum melakukan kegiatan pendakian sangat diwajibkan sebagai asupan energi yang akan kita gunakan sewaktu melakukan pendakian ataupun aktivitas fisik lainnya. Iya, lagi skincare nih. Lagi. Setelah sarapan, Bobby, Fatwan, dan Yuan melakukan packing ulang peralatan pendakian. Sementara saya melakukan registrasi ulang booking online pendakian yang telah kami daftarkan di website resmi Taman Nasional Gunung Merbabu. Sedikit info untuk kalian, pastikan melakukan booking online pendakian terlebih dahulu di website resmi Taman Nasional Gunung Merbabu sebelum kalian mendaki. Karena sewaktu saya melakukan registrasi ulang, ada beberapa pendaki yang belum melakukan booking online. Dan dengan berat hati, mereka pun harus mengurungkan niat mereka mendaki Gunung Merbabu via jalur Suwanting karena tidak mengikuti peraturan pendakian yang ada. Jadi, jangan lupa untuk booking online terlebih dahulu ya. Guys, aku mau naik ke Suwanting. Pengecekan dan pendataan barang bawaan pendakian selama 2 hari 1 malam sudah kami lakukan. Sekarang saatnya mendengar beberapa arahan dari petugas Taman Nasional Gunung Merbabu terkait teknis, estimasi, dan SOP pendakian. Karena pendakian yang sesungguhnya dimulai dari 2 ke 3. Ya. Perhatian untuk para pendaki yang telah selesai melakukan checklist barang. Saat registrasi ulang, kami dikenakan biaya 35.000 per orang untuk simaksi pendakian, plus sudah include dengan ojek yang mengantar kami hingga ke pintu rimba. Gimana rasanya naik ojek gunung? Takut jatuh nggak? Ngeri, kambingnya jurang. Takut jatuh nggak lo? Kagak. No, si bapaknya bilang paling berat katanya daripada yang tadi. Mungkin untuk info sudah dijelaskan oleh pengurus ataupun pengelola Merbabu via Suwanting. Hoi. sampai di pos 1 setelah tadi melewati pintu rimba sekitar 10 menit dari pintu rimba. Untuk tadi mungkin gua nggak sempet untuk bikin vlog di base camp untuk urusan registrasi karena memang di base camp itu lumayan padat ya, hari Minggu juga jadinya banyak pendaki yang ingin mendaki, memanfaatkan waktu liburnya untuk mendaki gunung. Ini masih awalan, masih dikasih enteng. Pos 1 cuma 10 menit dari pintu rimba. Dan sekarang kita lanjut ke pos 2 yang diinformasikan itu sekitar 3 jam dari pos 1. Kita istirahat sebentar aja di pos 1, setelah itu lanjut lagi. Let's go. 10 menit waktu yang dibutuhkan untuk ke pos 1, ucap seorang petugas. Cukup membuat kami bersemangat. Tapi setelah pos 1, kami membutuhkan waktu selama 3 jam untuk sampai ke pos 2. Dan dari pos 2 ke pos 3 bisa 3-5 jam. Ya sudahlah, dinikmati saja.
Start trek pendakian kami mulai pada pukul 10 pagi. Kami memulai pendakian dengan langkah kecil untuk menghemat energi yang akan digunakan selama pendakian di trek-trek sulit pos 2 dan 3. Kita udah nyampe di lembah mana ini? Lembah apa itu, Bob? Oh, nggak ada. Patok keberapa ini? 5. Masih ada berapa? 55 ya? 55 patok lagi dari pintu rimba hingga puncak triangulasi. Semangat. Katanya. Oke kawan-kawan, tadi kita barusan melewati lembah Cemoro. Untuk menuju pos 2 kita masih harus ada 2 lembah lagi yang kita lewati, dan di pos 2 kita berencana akan melakukan makan siang. Treknya benar-benar gokil, nanjak terus, tapi ada sih landainya juga. Mantap. Ranting pohon dijadikan tempat bersender di saat pendaki sedang lelah. Kacau parah. Langkah kecil kian menggiring kami masuk jauh ke dalam hutan. Trek pendakian yang semula landai kini berubah menjadi trek menanjak yang terus mengajar kami tanpa ampun. Bob, gimana kata-kata untuk trek Swanting? Lengkap. Udah berapa lama nggak naik gunung? Terakhir 2000 berapa? 2018. Langsung dikasih trek Swanting. Gila ya. Kacau. Selama perjalanan menuju pos 2, kontur trek yang semula tanah basah sedikit demi sedikit berubah menjadi tanah gembur kering dengan debu ketika kami menginjaknya. Memang inilah ciri khas jalur Swanting Gunung Merbabu tatkala musim kemarau. Untungnya vegetasi tumbuhan masih cukup rapat. Oke, kita sudah sampai di pos 2. Saatnya kita untuk isoma di pos 2. Akhirnya. Tepat pukul 2 siang kami sampai di pos 2. Di sini kami berencana untuk beristirahat, meregangkan otot pundak dan kaki yang sudah lama bergetar. Kabus ya. Jadi trek di Merbabu ini kebetulan musim kemarau, jadi debunya pekat banget. Kalau nggak bawa buff bisa bahaya untuk paru-paru. Yang tadinya kita mau naik gunung, turun gunung malah kena penyakit paru-paru kan nggak asik. Jadi trek selama dari tadi pintu rimba sampai ke pos 2 itu, dari pintu rimba ke pos 1 masih dibilang cukup landai, banyak landainya. Tapi dari pos 1 ke pos 2 dia lebih didominasi oleh tanjakan yang cukup ekstrim.
dan pos 2 ke pos 3 dikabarkan ya makin parah lagi gitu. Jadi ya kita mendaki santai aja lah. Kalau capek istirahat nggak usah dipaksain, karena kita cari aman aja ya nggak? Setelah menghabiskan bekal makan siang, kami sedikit tertidur lelap di trek pendakian. Yuk, kas. Yuk. Gila ini treknya. Nanjak parah. Tapi kita nggak boleh menyerah, oke? Bisa. Pelan-pelan. Yang penting aman. Oke, dapat. Capek Bob. Nanjak makin sadis ya. Kacau. Dari pos 2 ke pos 3 nanjaknya super ekstrim. Sampai kita di pos ketemu pos air, berarti itu udah menandakan nanti kita sudah mau dekat dengan pos 3, tempat kita mendirikan tenda nantinya, alias tempat ngecamp. Vegetasi tumbuhan mulai berkurang. Triknya sinar mentari yang semula dihalau oleh pepohonan, kini langsung mengenai tubuh kami, ditambah debu yang kian pekat. Mantap, mantap. Wow. Full lautan awan. Keren. Kacau, parah, kacau. Bob, gimana Bob? View-nya memuaskan. Parah. Nggak tahu Kebayaran mau nggak? ngomong apa ya. Kebayar nggak capeknya? Bayar lunas. Sekarang kita masih belum sampai pos 3, masih di jam 4, tapi kayaknya sebentar lagi pos air. Habis itu pos 3 kita diriin tenda. Sementara kita nikmatin view lautan awan dulu. Sungguh di luar ekspektasi. Mata kami benar-benar dimanjakan oleh landscape samudra awan ditambah dengan gagahnya Gunung Merapi, Sindoro Sumbing di ujung sana. Gimana rasanya Bob? Aduh. Aduh, rasanya aduh, parah banget berat ini.